Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza dari Tadris Bahasa Indonesia 4A dengan nomor induk mahasiswa 12210183048. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pembelajaran daring dengan metode edukasi learning. Nah, di sini saya mengkombinasikan pembelajaran edukasi dengan learning atau pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran praktik keterampilan. Keterampilan yang saya fokuskan di sini adalah keterampilan berbicara, sehingga siswa dapat terampil dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar yang di rumah? Semoga selalu bersemangat ya, walaupun belajar di rumah di tengah pandemi saat ini. Di sini bersama saya Siti Nur Aziza, kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks inspiratif. Nah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran teks inspiratif. Nah, langsung saja. Apa itu cerita inspiratif? Teks inspiratif merupakan teks yang berbentuk prosa atau karangan bebas yang berkisahkan tentang kisah seseorang yang bertujuan memberikan inspirasi dan motivasi. Nah, seperti halnya pada teks-teks lainnya, teks inspirasi ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya kisah nyata. Nah, cerita inspiratif ini biasanya merupakan sebuah kisah nyata tentang pengalaman atau sebuah kejadian yang pernah dialami oleh seseorang dari si penulis maupun orang lain yang ditulis ceritanya. Nah, selanjutnya adalah tema. Tema di sini berperan sangat penting. Dengan adanya tema, kita dapat membuat cerita inspiratif dengan gambaran yang jelas. Dengan sebuah tema, kita dapat menjabarkan cerita itu menjadi cerita inspiratif. Nah, yang ketiga adalah judul. Judul di sini merupakan sebuah gambaran umum atau biasanya orang akan tertarik pada sebuah cerita jika judulnya menarik. Nah, setelah kita menyusun tema dan menjabarkannya menjadi sebuah cerita, tentunya cerita itu harus kita beri sebuah nama karangan atau judul tadi. Nah, di sini fungsi judul adalah sebagai gambaran awal dari si pembaca agar si pembaca atau pendengar dapat mengetahui apa cerita yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah alur. Alur di sini merupakan runtutan cerita dari teks inspiratif. Nah, jika cerita itu runtut, maka si pembaca akan paham dengan apa maksud atau tujuan dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah tokoh yang diceritakan. Nah, seperti yang telah saya katakan di awal tadi bahwa cerita inspiratif ini merupakan cerita dari pengalaman seseorang. Nah, biasanya kita dalam membuat cerita terdapat seseorang yang kita ceritakan. Nah, jika itu cerita kita sendiri, biasanya kita menggunakan orang pertama atau kata aku, saya. Nah, seperti itu. Jika kita menceritakan tentang kisah orang lain, kita biasanya menggunakan kata pengganti orang ketiga atau nama dari si yang kita ceritakan. Nah, selanjutnya yang terakhir
atau yang keenam adalah bersifat narasi. Nah, dari ciri-ciri yang pertama sampai yang kelima tadi, pada teks inspiratif telah menunjukkan bahwa teks inspiratif merupakan teks yang bersifat narasi. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks narasi. Dalam struktur teks narasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, yang ketiga, resolusi, dan yang keempat adalah reorientasi. Nah, langsung saja. Yang pertama, orientasi. Pada bagian yang pertama ini, penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Selanjutnya yang kedua, setelah orientasi, pada bagian selanjutnya, penulis akan menceritakan kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh, yang akan menimbulkan kejadian-kejadian yang lain sebagai akibat dari konflik, sampai konflik tersebut mencapai puncaknya. Nah, yang ketiga adalah resolution, atau setelah konflik tersebut telah mencapai puncaknya, maka pada bagian resolusi ini, konflik tersebut sudah menurun hingga terselesaikan atau terpecahkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah reorientasi. Pada bagian yang terakhir ini, penulis akan menuliskan atau menyampaikan sebuah penutup berupa pesan moral dari cerita yang diceritakan tadi. Nah, kita tadi telah belajar tentang unsur-unsur dan beberapa ciri-ciri dari teks inspiratif. Nah, selanjutnya adalah kebahasaan. Nah, di sini kebahasaan yang sering dipakai dalam teks inspiratif adalah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sebuah kata keterangan. Nah, yang kedua adalah konjungsi. Yang ketiga adalah kalimat majemuk. Nah, di dalam kata keterangan itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Nah, seperti yang telah kita ketahui, jika tempat itu seperti kata di, ke, dari. Nah, seperti itu. Nah, jika kata waktu itu bisa menunjukkan siang, pagi, sore. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah konjungsi. Nah, pada konjungsi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu intra kalimat dan antar kalimat. Nah, seperti yang telah kalian ketahui ya, bahwa konjungsi ini merupakan sebuah kata hubung. Nah, di sini tentunya kalian masih ingat ya. Ayo, yang lupa diingat-ingat kembali ya. Baik, di sini akan saya ingatkan lagi. Nah, jika intra kalimat merupakan kata hubung yang ada di dalam kalimat itu sendiri, biasanya menghubungkan antara kata dan kalimat atau kata dengan kata. Nah, di situ nanti akan terbentuk satu kalimat. Nah, jika antar kalimat itu biasanya menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Nah, bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini yang biasa digunakan dalam teks inspiratif adalah kalimat majemuk setara dan bertingkat. Nah, jika kalimat majemuk setara adalah kedudukan antar kalimat itu setara. Nah, tidak ada kalimat induk. Nah, di sini kedudukan antara kata satu, kalimat yang satu dengan kalimat lainnya itu setara. Nah, di sini konjungsi biasanya berada di tengah dan
tidak dapat lagi dirubah dimanapun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, agar kalian mudah memahami, saya akan menjelaskannya. Nah, di sini, di dalam kalimat majemuk bertingkat ini, terdapat salah satu kalimat yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau biasanya disebut dengan induk kalimat. Nah, jika kalimat setara tadi, kedudukan semua kalimatnya setara atau sama. Nah, jika kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat yang tidak setara atau ada yang lebih tinggi. Biasanya disebut dengan induk kalimat. Nah, seperti itu. Nah, dan peluasannya itu disebut dengan anak kalimat. Nah, kalian yang masih bingung apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang S, P, dan O-nya itu lebih dari satu. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami kan pada kebahasaan ini? Nah, setelah kita mengetahui struktur dari teks narasi, diharapkan kita dapat menyusun teks narasi dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif. Jangan lupa dicatat ya. Nah, agar kita dapat membuat cerita inspiratif dengan baik, cara-cara yang harus kita lakukan agar lebih mudah dalam menulis teks cerita inspiratif adalah yang pertama, menentukan tokoh inspiratif. Nah, seperti yang telah diterangkan di awal tadi, bahwa cerita inspiratif ini merupakan cerita atau pengalaman dari seorang tokoh atau dari si penulis itu sendiri. Nah, di sini menentukan tokoh inspiratif merupakan sesuatu yang penting dalam penulisan cerita. Nah, yang kedua adalah mencari data mengenai tokoh inspiratif tersebut. Nah, yang ketiga adalah menyusun kerangka agar kita dapat lebih mudah dalam menjabarkan sebuah cerita inspiratif ya. Selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Yang kelima, merevisi kerangka. Dan yang keenam, menulis kembali dengan rapi. Nah, sekarang kalian telah mengerti kan apa itu teks inspiratif. Nah, selanjutnya di sini agar kalian lebih paham dan lebih mengerti apa itu teks inspiratif, saya akan memutarkan sebuah video tentang cerita inspiratif. Pada suatu hari di sebuah desa, tinggallah seorang anak bernama Russell yang dianggap orang-orang berkebutuhan khusus. Ia selalu dihina dan akhirnya ia menjadi anak yang antisosial. Walaupun ia selalu dihina, dia mempunyai hobi mendengarkan musik. Berbeda dengan teman-temannya, mereka lihai bermain musik tapi jarang mendengarkan lagu-lagu. Dia selalu dihina karena dianggap bodoh. Bukannya belajar musik, malah hanya mendengarkan musik yang tidak penting menurut teman-temannya. Seiring waktu, ia bersama headset yang selalu berada di kupingnya menjadi lelah karena dihina teman-temannya terus. Namun, ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menulis seperti ini. Teman-teman, aku tahu aku tidak bisa bermain musik,
dan aku hanyalah seorang yang bodoh yang hanya bisa mendengarkan musik setiap saat. Mungkin kalian bisa mengerti pentingnya mendengarkan musik di masa yang akan datang. Terima kasih ya, Russell. Tahun demi tahun, akhirnya mereka beranjak dewasa dan menjadi musisi. Namun, siapakah bos mereka dan apa yang terjadi dengan Russell? Ya, Russell telah menjadi atasan teman-temannya sebagai komposer. Ia menjadi sangat terkenal karena kepekaannya terhadap musik, dan teman-temannya sekarang hanya bisa dikomentari oleh Russell sendiri, karena dia yang paling mengerti detail musik. Pesan moral dari cerita singkat tadi, kita bisa mengerti betapa pentingnya menghargai orang dan jangan pernah meremehkan orang. Apa yang terjadi sekarang tidak menentukan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, jangan pernah sombong dan jangan meremehkan orang lain. Marco Theodore. Nah, sudah kan? Nah, di sini saya ingin menguji keterampilan kalian, yaitu dengan cara mengarang teks inspiratif. Nah, dengan cara kalian dapat mengarang teks inspiratif sendiri. Nah, pada situasi saat ini di tengah pandemi corona ini, kalian dapat membuat sebuah cerita inspiratif dengan tema "Kita tetap dapat belajar walaupun di tengah pandemi corona ini". Nah, atau tema yang kedua adalah hikmah di balik pandemi saat ini, yaitu pandemi corona. Nah, dengan begitu kita dapat mengembangkan keterampilan kita dalam mengarang sebuah cerita. Nah, di sini kalian dapat memotivasi orang di luar sana untuk selalu berpikir positif dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, setelah itu kalian dapat menceritakannya dan mengunggahnya pada media sosial kalian sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Nah, sekian video pembelajaran kali ini mengenai teks inspiratif. Nah, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa selalu bersemangat dan jangan lupa belajar di rumah. Dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.